Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Liatun dari Prodi PGSD semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang model pembelajaran Discovery Learning untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Pembelajaran. Langsung singkat cerita, saya di sini akan menjelaskan model pembelajaran Discovery Learning. Nah, sekarang apa sih discovery learning itu? Discovery learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri, kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik. Karena apa? Tugas guru hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan materi tersebut. Selanjutnya, peserta didiklah yang harus menemukan, menyelidiki, dan menyimpulkan hasil temuannya sebagai modal untuk menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Lalu, pengertian discovery learning. Pengertian discovery learning menurut Muhammad Hosnan, model ini untuk mengembangkan cara siswa belajar aktif dengan cara diri sendiri menemukan, sehingga hasil yang didapatkan bisa bertahan lebih lama. Selanjutnya, tujuan pembelajaran discovery learning. Tujuan pembelajaran discovery learning yang pertama yaitu memberikan kesempatan peserta didik untuk melibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah terkait materi tersebut. Yang ketiga, meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik tersebut. Yang keempat, melatih peserta didik dalam strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang akan diajarkan oleh sang fasilitator. Selanjutnya adalah manfaat discovery learning. Manfaat discovery learning adalah pemahaman peserta didik tentang suatu konsep dalam pembelajaran bisa bertahan lebih lama. Karena apa? Karena mereka memahami konsep tersebut secara mandiri dan melalui keaktifannya dalam menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk dijadikan kesimpulan dan disetorkan ke guru. Selanjutnya adalah jenis discovery learning. Penerapan metode ini dalam mengajar diharapkan mampu meningkatkan ketertarikan peserta didik pada materi yang sudah diajari. Oleh karena itu, Bapak atau Ibu guru memilih jenis discovery learning yang sesuai secara umum bagi menjadi dua, yaitu satu, discovery learning. Satu yaitu free discovery learning dan guided discovery learning. Apa sih free discovery learning dan guided discovery learning? Mari kita menjelaskan satu persatu. Free discovery learning adalah proses pembelajaran yang disertai petunjuk atau arahan, yang artinya peserta didik harus memiliki kepekaan terhadap materi yang sedang dipelajarinya, atau peserta didik tanpa fasilitator. Dan yang kedua adalah guided discovery learning. Guided discovery learning adalah pembelajaran yang melibatkan peran guru sebagai fasilitator untuk menunjang terlaksananya model pembelajaran tersebut. Biasanya free discovery learning itu diterapkan di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau SMP dan SMA. Dan guided discovery learning biasanya diterapkan dalam anak SD kelas 1 hingga kelas 6. Selanjutnya adalah langkah discovery learning.
Langkah-langkah discovery learning yaitu satu, memberikan rangsangan atau stimulasi, dan yang kedua, mengidentifikasikan masalah, ketiga, proses pengumpulan data, keempat, proses pengolahan data, lima, pembuktian, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau bukti dari kesimpulan tersebut. Berikutnya adalah contoh pembelajaran discovery learning. Untuk IPA SD kelas 1 disesuaikan dengan kemampuan berpikir konkret dan rasa ingin tahu tinggi kepada siswa kelas awal. Contoh pembelajaran discovery learning kelas 1 SD yaitu mengenal panca indera. Subtema adalah indera dan fungsi. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menyebutkan macam-macam panca indera, menjelaskan fungsi-fungsi panca indera melalui pengalaman langsung. Lalu, langkah-langkah discovery learning. Guru membawa benda-benda sederhana ke kelas seperti jeruk, kapas, bel, parfum, kaca. Guru mengajukan pertanyaan pemantik. Contohnya yaitu, kalian pernah mencium bau harum? Kira-kira bagian tubuh mana yang digunakan untuk mencium? Lalu, bagaimana kalian bisa tahu bahwa jeruk itu rasanya manis? Dan nomor 2, mengidentifikasi masalah, yaitu bersama siswa, guru merumuskan masalah. Bagaimana kita bisa tahu rasa, suara, warna, atau bau sesuatu benda itu. Yang ketiga, pengumpulan data, yaitu parfum untuk indera pencium yaitu adalah hidung, suara bel untuk indera pendengar yaitu telinga. Yang nomor 3, warna buah untuk indera penglihatan yaitu adalah mata. Dan selanjutnya jeruk untuk indera pengecap yaitu adalah lidah. Yang terakhir adalah kapas. Kapas adalah indera peraba yaitu adalah kulit. Lalu, siswa mengumpulkan pengolahan data, yaitu melakukan diskusi. Kalau mencium wangi, kita pakai indera mana? Kalau mendengar suara keras, kita pakai tubuh mana yang harus digunakan? Yang kelima, verifikasi. Guru membimbing mencocokkan hasil temuan mereka dengan penjelasan sederhana tentang fungsi panca indera tersebut. Contohnya, kita punya 5 indera. Di setiap indera memiliki fungsi berbeda-beda. Baik, itulah penjelasan sekaligus sampai contoh pembelajaran discovery learning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.